pagalo pasama. Ini bukan serangan biasa. Ini bukan balasan biasa. Ini pergeseran. Dalam hitungan jam, rudal menghantam wilayah strategis Israel. Dekat Dimona, dekat pusat nuklir. Pertahanan ditembus, panik meningkat. Dan dunia mulai bertanya, siapa yang sebenarnya sedang unggul? Semua ini tidak dimulai hari ini. Konflik ini meledak sejak akhir Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Targetnya jelas, fasilitas militer, sistem pertahanan, bahkan infrastruktur vital, dan dampaknya besar. Korban sipil, kerusakan luas, dan satu pesan yang jelas, Iran diserang lebih dulu. Lalu Iran membalas. Tapi kali ini berbeda. Bukan sekadar respons, ini demonstrasi kekuatan. Rudal jarak jauh diluncurkan. Targetnya bukan sembarangan. Dimona, Arad, wilayah dekat fasilitas nuklir Israel. Pesannya jelas, jika kami diserang, kami tahu di mana harus membalas. Dan yang lebih penting, beberapa rudal berhasil menembus pertahanan. Untuk pertama kalinya dalam eskalasi ini. Ini bukan hanya soal kerusakan, ini soal pesan. Iran tidak menyerang acak, mereka memilih target dengan presisi politik. Dimona bukan hanya kota, ia simbol kekuatan, simbol deterrence Israel. Dan ketika itu disentuh, pesannya sampai ke seluruh dunia. Iran ingin menunjukkan mereka bisa menjangkau titik paling sensitif. Namun ini tidak berhenti di Israel. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyerang Lebanon. Targetnya Hezbollah. Dan sebelumnya, ketegangan di Palestina terus berlangsung. Artinya apa? Ini bukan satu perang. Ini banyak front yang saling terhubung. Iran, Israel, Lebanon, Palestina. Satu wilayah terbakar, yang lain ikut menyala. Lalu Amerika, tidak lagi di belakang layar, Iran mulai menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat, bahkan hingga wilayah strategis global seperti Diego Garcia. Ini langkah berani, sangat berani, karena ini berarti Iran tidak hanya menghadapi Israel, tapi juga kekuatan global. Dan disinilah efeknya terasa. Selat Hormuz terganggu, harga energi naik, pasar global mulai goyah. Eropa panik, Asia waspada. Karena satu hal, jika jalur energi terganggu, dunia ikut terguncang, dan konflik ini mulai menyentuh semua orang. Di dalam negeri Amerika, tekanan mulai muncul, protes, kritik, pertanyaan, mengapa terlibat, untuk siapa perang ini? Bahkan pemimpin Amerika mulai memberi sinyal, mungkin akan mengurangi keterlibatan. Ini penting, karena itu berarti tekanan tidak hanya datang dari luar, tapi dari dalam. Di Israel, situasinya lebih nyata. Siren, serangan, ketidakpastian.
Dan untuk pertama kalinya, rasa tidak sepenuhnya aman mulai terasa. Pertahanan ditembus, target strategis disentuh. Ini bukan sekadar serangan, ini perubahan psikologis. Pertanyaan besar sekarang, apakah situasi benar-benar berbalik? Jawabannya, belum sepenuhnya. Amerika belum menyatakan mundur. Israel masih mampu untuk bertahan. Tapi, tekanan meningkat, risiko membesar, dan kontrol mulai diuji. Yang kita lihat hari ini bukan akhir. Ini fase baru. Fase di mana Iran tidak lagi menahan diri Israel, tidak lagi sepenuhnya dominan Amerika, mulai dihitung ulang dan dunia mulai berubah arah. Kita bisa bicara strategi, kita bisa bicara kekuatan, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sering hilang. Manusia. Di setiap ledakan, ada rumah yang hilang. Di setiap sirene, ada anak yang ketakutan. Di setiap keputusan politik, ada nyawa yang jadi taruhan. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang lebih kuat, tapi sampai kapan ini akan terus berlanjut? Apakah dunia akan terus bergerak dari satu konflik ke konflik berikutnya? Atau ada titik di mana semua pihak berhenti dan mulai berpikir ulang. Kita mungkin tidak berada di medan perang, tapi kita tetap punya peran untuk memahami, untuk tidak langsung percaya, untuk melihat dari berbagai sisi. Karena di era ini, informasi juga adalah kekuatan. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting, bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dipahami bersama, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke orang lain, agar lebih banyak orang tidak hanya melihat konflik, tapi juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Konten ini dibuat untuk tujuan informasi dan analisis, berdasarkan berbagai laporan media internasional dan sudut pandang yang beragam. Tidak dimaksudkan untuk mendukung kekerasan menyebarkan kebencian atau memihak secara ekstrim pada pihak tertentu. Kami mendorong penonton untuk tetap kritis, memverifikasi informasi, dan menghargai perspektif yang berbeda. Karena pada akhirnya, di balik semua konflik ini, yang paling penting bukan siapa yang menang, tapi berapa banyak yang harus kehilangan segalanya.